Saya saya sampai sekarang kalau saya mengingat itu mungkin karena mulai dari nol kita pernah digusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini spesial untuk Spenti lebih dekat. Kali ini kita akan kedatangan di studio Edit Spenti ini seseorang yang sangat berjasa sekali, seseorang yang masih dan sejak awal membersamai SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci. Seseorang yang sejauh ini belum tergantikan di SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci, Kepala SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci, Bapak Zulfiandri ZASPMPD. Selamat datang Bapak di Edit Spenti. Ya. Bapak apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Salam Spenti. Salam ya. Spenti. Jadi kita di Spenti punya salam Weda ya. Oh iya gini ya. Spenti oke. Spenti oke, itu kata tadi disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah. Pak, hari ini kami tim Edit Spenti ingin ngajak Bapak untuk ngobrol-ngobrol supaya anak-anak, kemudian orang-orang di luar sana, di luar Spenti juga tahu sebenarnya SMP Negeri 3 itu di Pangkalan Kerinci itu perkembangannya sudah sejauh mana, karena saya yakin kalau di Pangkalan Kerinci sendiri SMP Negeri 3 tuh pasti sudah terdengar oleh masyarakat di sini gitu. Cuman untuk lebih jauh melihat ke dalamnya maka perlu orang sosok yang sejak awal membersamai berdirinya SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci. Langsung saja Pak, pertanyaan pertama yang ketika saya baru datang ke sini adalah apa sih Pak yang dulu itu memotivasi atau melandasi berdirinya SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci yang waktu itu berdiri tahun 2015. Artinya itu kan masih zaman-zaman sekarang nih. Kenapa baru ada SMP 3 gitu? Sementara SMP 1, SMP 2 dan sudah ada juga SMP Bernas di sekitar kita yang kemudian kenapa baru dimunculkan SMP 3 dan itu di tahun 2015. Bisa diceritakan dulu awal mulanya gimana Pak? Terima kasih. Jadi latar belakangnya sebenarnya beranjak dari penerimaan siswa baru untuk masuk ke jenjang SMP. Tidak sebanding dengan jumlah tamatan dari SD. SD di Pangkalan Kerinci ini sudah, kalau yang negeri itu sudah 13 SD ditambah plus Bernas. Sementara SMP-nya pada saat itu baru 2 SMP negeri, maksudnya SMP 1 dan SMP 2 ditambah dengan SMP negeri Bernas. Jadi ada semacam ketimpangan antara lulusan tamatan SD dengan yang akan diterima di SMP. Makanya pada tahun 2015 tersebut awalnya sih saya terpilih sebagai kepala sekolah itu karena pada tahun 2015 saya mengikuti lomba guru berprestasi. Okay. Nah, alhamdulillah di saat itu saya terpilih sebagai juara 1 untuk tingkat Kabupaten Pelalawan. Nah, sebagai reward mungkin dari kepala dinas pada saat itu Bapak MD Rizal. Jadi dia supaya saya lebih termotivasi, saya langsung di PLT-kan menjadi kepala sekolah berdasarkan surat itu pada tanggal 3 Juni 2015. Jadi SMP 3 ini yang pertama diapanya justru bukan sekolahnya, kepala sekolahnya ditunjuk. Jadi belum ada fisiknya? Ya betul. Jadi saat itu semua mulai dari nol. Saya mulai dari nol. Okay. Jadi saya ditunjuk sebagai kepala sekolah, sekolah belum ada. Tentu saya yang berusaha untuk mengadakan semuanya, mencukupi semuanya. Jadi di situ dituntut mungkin kejelian saya dan saya juga merasa tertantang. Saya sebagai guru berprestasi tentu harus membuktikan prestasi saya itu gimana. Maka saya mencoba mewujudkan mimpi dari kepala dinas pada saat itu dan mimpi juga untuk mengatasi kesulitan siswa tamatan SD untuk melanjutkan ke SMP. Maka dimulailah perjuangan saya. Perjuangan yang menurut saya itu bukan sangat mudah, mungkin luar biasa mungkin. Saya sampai sekarang kalau saya mengingat itu mungkin karena mulai dari nol kita pernah digusur. Kita pertama awal kita berada itu di awal tahun pelajaran di Juli 2015 itu kita menumpang di salah satu TK di Pangkalan Kerinci ini, tepatnya di daerah Kuala Terusan sana. Dan TK tersebut sebenarnya tidak dipakai lagi karena TK tersebut sudah tidak memiliki murid. Maka saya mengajukan permohonan supaya dipinjamkan. Alhamdulillah sebenarnya awalnya saya dipinjamkan sama pihak yang pemilik yayasan, namun dengan memberikan beberapa kontrak. Pada saat itu saya masih ingat itu 5 juta dengan janji untuk 1 tahun. Tapi baru berjalan lebih kurang 1 bulan kami diusir. Maka saya mencoba menghadap kepala dinas, kalau seandainya tidak ada tempat belajar, sekolah tidak akan berjalan. Maka akhirnya disuruh lagi kami selaku kepala sekolah, dan waktu saat itu hanya beberapa orang guru karena guru pun masih kekurangan. Saya mencoba
melaporkan kepala dinas karena pihak pemilik sekolah tadi pingin menutup dan pingin mensegel, kata beliau, bahwa sekolah itu tidak bisa lagi. Padahal kami sudah mengontrak untuk 1 tahun, sudah memberikan biaya. Namun kepala dinas hanya cobalah cari gedung atau ruangan yang di Pangkalan Kerinci yang tidak dipakai, yang mungkin bisa digunakan untuk SMP 3. Akhirnya kami bergerilya dengan beberapa orang guru. Nah, alhamdulillah bertemu dengan salah satu anggota dewan kita, anggota DPRD, itu Bapak Bonang Pasaribu, dan kebetulan dia memiliki ruangan mungkin yang selama ini ditempati oleh kawan-kawan yang beragama Kristen untuk mengajarkan pendidikan agama Kristen di ruangan tersebut. Saya berkonsultasi dengan beliau, alhamdulillah beliau mengizinkan. Nah, disitulah kita mulai menempati gedung kedua. Di gedung kedua inilah kita baru sedikit bisa lega karena di situ tersedia ada 4 ruangan untuk dipergunakan sebagai ruang belajar. Jadi dari 4 tadi 1 kita gunakan sebagai ruang majelis guru. Nah, itu perjuangan apa itu di tahun pertama. Alhamdulillah kita bisa menempati gedung tersebut beberapa tahun. Namun di tahun kedua pendirian sekolah ini muncul masalah lagi karena di gedung tadi kan baru memiliki 3 ruang, Wenda. Tadi kan 4 ruang, tadi 1 ruang kita pakai untuk ruang kantor. Sementara ini ya peserta didik bertambah. Sementara peserta didik boleh dikatakan karena mengatasi masalah peserta didik yang tamatan SD tadi, di tahun pertama kita berdiri aja kita sudah mendapatkan siswa lebih kurang 160 orang. Jadi itu kalau kita apakan itu lebih kurang untuk 4 rombongan belajar. Tapi karena situasi tadi kita fokuskan ada di ruang tersebut, sebenarnya memang dia 4 ruang tapi kita sekat untuk dia menjadikan 1 kelas lagi, karena tadi kan 3 ruang pakai ruang kelas, namun rombel kita 4, jadi ada 1 kelas yang dia sistem sekat namanya kita apakan. Nah, balik lagi di tahun kedua jelas kita siswa bertambah, sementara gedung belum ada juga. Nah, di situ saya mulai mengajak kawan-kawan ini, mungkin kerjasama kami mulai terbentuk, dan di sini mungkin nanti kelanjutannya nanti untuk tahun-tahun berikutnya kekompakan kami itu mulai terjaga sama pendidik. Karena tidak punya gedung belajar, jadi saya kumpulkan kawan-kawan. Karena kalau kita tidak bertambah siswa kita, tidak bertambah rombel, kawan-kawan yang sertifikasi pasti bermasalah. Saya rembukkan dengan kawan sertifikasi, kita coba untuk menyewa ruko. Karena kebetulan tidak jauh dari gedung tempat kita menumpang itu ada ruko. Nah, solusinya pada saat itu itulah kita sewa ruko, waktu itu ruko 2 tingkat, dan kita jadikan tambahan untuk 4 rombel belajar lagi untuk kelas 7 yang baru. Jadi itu apanya. Kemudian di tahun 2018 baru kita dibangunkan sekolah kita yang sekarang ini yang boleh dikatakan lumayan megah. Nah, disinilah kita mulai kita melangkah menapakkan kaki. SMP 3 itu sudah mulai bisa mungkin akan diperhitungkan oleh sekolah-sekolah lain. Itu mungkin latar belakang sejarahnya, Wenda. Ya. Kalau misalnya sahabat Semeti perhatikan ya, setiap langkah yang tadi dialami SMP 3 dari awal berdiri sampai akhirnya berkembang di tahun 2018 tadi punya gedung yang memang dikhususkan untuk SMP 3, ternyata tidak mudah. Walaupun sebenarnya ini hadir kan untuk mengatasi permasalahan ya Pak ya. Tapi ternyata struggle-nya atau perjuangannya juga tetap luar biasa. Bapak keren Pak, luar biasa. Juga guru-guru yang awal-awal merintis di sini bersama dengan Bapak itu menurut saya adalah guru-guru yang keren dan luar biasa. Sampai akhirnya berdiri sekolah ini 2018, berarti artinya ketika saya masuk di SMP ini kan 2019, berarti baru setahun sebenarnya ya Pak ya. Bisa bernafas lega kita sebutnya seperti itu. 2015 berdiri Pak, sampai akhirnya sekarang 2022, artinya sudah 7 tahun ya Pak ya. Kalau dilihat nih Pak, sudah selama 7 tahun ini sudah apa aja Pak yang sudah dilakukan, dan seperti apa sih SMP 3 kalau sekarang di mata Bapak? Jadi sekarang kalau saya boleh membanggakan diri ya, sedikit membanggakan Benda ya, karena ini patut satu hal mungkin yang satu catatan bagi perkembangan sekolah SMP 3 Pangkalan Kerinci. Sejak awal dia berdiri, dia mengalami cobaan yang begitu berat, namun kita dengan prestasi kita tidak ketinggalan, dengan proses pembelajaran kita tidak ketinggalan. Ini buktinya baru 2 bulan kita belajar, siswa kita sudah bisa tampil ke tingkat nasional. Nah, jadi dalam ajang LPIR tahun 2015, Lomba Penelitian Ilmiah Remaja, siswa kita terpilih sebagai finalis tingkat nasional. Nama SMP 3 yang baru berdiri 2015 sudah langsung masuk ke nasional ya Pak betul, ya? Wenda, betul. Jadi 2015 mungkin yang orang baru 2 bulan umur, mungkin kalau dibilang seumur jagung, siswa kita bisa muncul sebagai finalis Lomba Penelitian Ilmiah Remaja tingkat nasional. Ya. Saat itu pun saya mengangkat salah satu budaya kita, mungkin sesuatu
kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pelalawan. Jadi di saat itu kita mengangkat LPIR tersebut, lomba penelitian ilmuwan remaja tersebut, berkaitan dengan Bono. Jadi kita mengangkat potensi Ombak Bono sebagai pariwisata di Kabupaten Pelalawan, sebagai pariwisata yang diandalkan. Dan alhamdulillah itu karya ilmiah tersebut lolos ke nasional, dan bahkan di tingkat nasional kita bisa meraih juara harapan. Itu dari segi. Dan di tahun berikutnya juga, di tahun 2016 LPR tadi berubah namanya menjadi LPSN, Lomba Penelitian Siswa Nasional, kita kembali meloloskan ke tingkat nasional, finalis. Keren. Pada saat itu kita mencoba siswa kita merancang sebuah alat yang bisa mendeteksi telur ayam atau telur unggas, bisa mendeteksi jenis kelamin telur unggas. Jadi berdasarkan alat yang dibuat oleh siswa-siswa kita. Jadi itu. Kemudian di tahun 2018 kita sudah menempati gedung baru dan langsung kita melakukan akreditasi. Akreditasi kita satu-satunya mungkin pertama kali diakreditasi langsung mendapatkan nilai A. Jadi langsung berpredikat unggul, Spenti tradisi. Nah itulah 2018 kita langsung terpilih, langsung mendapatkan akreditasi sebagai sekolah yang memiliki akreditasi unggul. 2019 saya selaku kepala sekolah terpilih juga sebagai finalis lomba best practice tingkat nasional. Iya. Nah, ini mungkin Wenda pada saat itu sudah masuk, sudah tahu. Jadi, kenapa saya terpilih sebagai kepala sekolah best practice kepala sekolah? Karena inovasi saya muncul juga. Di situ ada inovasi. Sebelum kita pindah ke SMP 3, berpindah ke lokasi yang sekarang yang milik sendiri, kita mengalami kesulitan karena di awal pada saat kita menumpang di gedung milik anggota dewan tadi, bergeser kita ke pinggir kota. Jadi sejak 2018 kita ke pinggir kota, kita ada kekhawatiran banyak orang tua siswa yang mengeluh karena untuk ke gedung yang baru ini tidak memiliki sarana transportasi umum. Nah di situ kami mencoba lagi, saya dan guru-guru membuat berinovasi bagaimana mengadakan bus sekolah. Jadi di 2018 itu kami patungan namanya, kalau saya mengatakan badan usaha milik sekolah, dengan cara menjual saham kepada guru-guru. Jadi saham-saham tersebut dimiliki oleh guru-guru dan kita belikan bus. Alhamdulillah dapat satu bus dari saham. Kemudian ada seorang guru kita juga sebagai dia kesiswaan. Nah dia juga bersedia menyumbangkan dananya untuk membeli satu bus. Jadi pada saat itu kita memiliki 2 bus. Nah pengelolaan bus inilah, pengadaan bus inilah saya angkat menjadi sebuah karya ilmiah berupa best practice. Dan alhamdulillah di tahun 2016 tersebut terpilih sebagai salah satu finalis best practice untuk tingkat nasional bagi kepala sekolah. Jadi itulah perkembangan. Terakhir yang terbaru Wenda. Jadi di 2021 yang lalu kita mencoba untuk mendaftarkan menjadi sekolah penggerak. Ini kan salah satu program pemerintah. Pemerintah sekarang kan sedang gencar-gencarnya menerbitkan atau merombak kurikulum yang namanya kurikulum merdeka. Nah di kurikulum merdeka tersebut yang akan melaksanakannya diawali dengan pilot projectnya adalah sekolah-sekolah penggerak. Nah di tahun 2021 itu kita mendaftar sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Dari sekian banyak SMP MTS yang ada di Kabupaten Pelalawan, kita mengikuti seleksi yang seleksinya boleh dikatakan sangat ketat, dan yang diseleksi pada saat itu adalah kepala sekolahnya, kepala sekolah untuk mempersiapkan program-program yang akan dia kembangkan di sekolahnya. Alhamdulillah kita lulus kita. Dari sekian banyak yang mendaftar tadi, setahu saya yang untuk di Kabupaten Pelalawan tingkat SMP itu ada lebih kurang 90 sekolah, kita terpilih salah satunya. Jadi yang terpilih itu ada 5 sekolah tingkat SMP di Kabupaten Pelalawan sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Kita salah satunya. Jadi yang terpilih itu adalah SMP 1 Bandar Kijang, yang keduanya kita SMPN 3 Pangkalan Kerinci, SMP Global Andalan, SMP Evergreen, dan SMP Anwar Karim di Pangkalan Purasana. Jadi itulah perkembangan sekolah kita dalam waktu singkat, dan sekarang juga kita berada di sini salah satu memenuhi mungkin ekstrakurikuler kita yang kita menginginkan ini mudah-mudahan benar adalah pertama dan satu-satunya di Kabupaten Pelalawan, terutama di tingkat SMP, kita memiliki ekstrakurikuler yang namanya Edit Spenti, Ekstra Digital SMPN 3 Pangkalan Kerinci. Dan salah satunya kita menyiapkan studio. Nah, kalau saya menyebutnya studio podcast Spenti, mudah-mudahan Spenti semakin oke. Nah inilah salah satu perkembangan juga mudah-mudahan, dan ini juga untuk menjawab tantangan zaman. Setelah kita dirundung COVID kemarin lebih kurang 2 tahun, dan COVID ini ternyata mengajak kita untuk berubah, untuk bertransformasi.
Sekarang segala sesuatu itu berhubungan dengan digital, berhubungan dengan online. Dan sekarang juga muncul mata pencaharian pekerjaan yang baru bagi generasi muda. Salah satunya mungkin menjadi YouTuber. Pembawa acara kita juga ini seorang YouTuber yang subscribe-nya sudah sangat besar. Jadi inilah kita mencoba memfasilitasi Wenda ya, supaya nanti muncul YouTuber baru dari SMP 3 Pangkal Kerinci. Amin. Muncul TikToker baru dari SMP 3 Pangkal Kerinci. Muncul anak-anak yang mampu bersaing di era digital ini. Kita siapkan fasilitasnya di dalam ekstrakurikuler Edit Spenti. Jadi itulah perkembangan yang sampai saat ini, Wenda. Pak, makasih banyak nih, tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya sahabat Spenti. Dimulai dari bahwa betul Pak, kalau berdasarkan pengakuan Pak Kepala Dinas ketika kita undang ke sini ya, beliau bilang ya saya pertama kali berada di sekolah yang seperti ini, mudah-mudahan betul menjawab bahwa ya Edit itu hadir pertama kali, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana supaya bisa menghadirkan kehidupan digital di sekolahnya ya Pak ya, karena betul yang seperti tadi Pak Yan bilang ya sahabat Spenti, bahwa di era sekarang itu kegiatan digital itu bukan lagi musuh, tetapi itu harus kita jadikan sebuah hal yang berdampak positif kepada anak-anak kita ya Pak. Nah caranya adalah SMP 3 tadi hadir dengan memfasilitasi. Anak-anak main TikTok itu sebenarnya bukan tidak boleh, tapi harus ada seseorang dewasa yang mampu mengarahkannya. Anak-anak main YouTube itu juga seperti itu ya Pak, harus ada orang-orang yang mampu untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif. Keren sekali Pak, terima kasih banyak. Tadi sekilas perjalanan SMP 3, pertama kali Bapak terpilih sebagai guru berprestasi kabupaten, kemudian sampai akhirnya diamanahkan menjadi PLT SMP 3 yang belum ada gedungnya tapi sudah di PLT-kan kepala sekolahnya, dengan segala macam lika-liku perjalanan sampai akhirnya benar-benar ada dan muncul SMP 3 secara eksplisit dan benar-benar ada gitu ya Pak ya. Itu kan tidak mudah Pak. Artinya ada dalam diri Bapak itu ada jiwa, ada value, ada nilai yang sebenarnya mungkin selama dalam hidup Bapak dari kecil sampai kemudian mungkin kuliah dan dewasa itu tertatar dalam diri Bapak, yang akhirnya membuat Bapak jadi seseorang yang berjiwa kuat dan struggle dalam menghadapi tantangan tuh, ketika diberikan sesuatu tuh tertantang gitu ya Pak. Apa Pak nilai-nilai apa yang pernah Bapak dapatkan, pelajaran apa yang pernah Bapak dapatkan di masa lalu yang kemudian mempengaruhi sekali cara bertindak Bapak sampai kalau memang bisa yuk kita lakukan gitu. Kayak mari kita ambil resikonya ya gitu. Pasti ada sesuatu di masa lalu Bapak yang akhirnya mengajarkan itu. Nah, kalau ini mungkin kalau saya ceritakan mungkin sangat panjang Wenda ya. Oke. Namun ini mungkin sedikit saja. Karena yang membentuk kepribadian saya saat ini, membentuk pola pikir saya saat ini, tentu kita tidak lepas dari sejarah. Jadi saat ini saya memiliki suatu kebiasaan, mungkin setiap melakukan sesuatu itu saya selalu optimis dan percaya diri. Kenapa itu bisa muncul? Saya teringat ketika saya SMP dulu. Saya kebetulan di SMP juga termasuk salah satu siswa yang boleh dikatakan aktif juga, yang ikut berorganisasi. Walaupun itu mungkin tidak sebagai tampuk pimpinannya langsung. Jadi pada saat itu saya mengikuti pemilihan ketua OSIS, namun saya tidak terpilih, tapi tidak terpilih saya dijadikan sebagai wakil ketua OSIS di saat saya kelas 2. Nah di saat itu pada saat perpisahan dengan siswa kelas 9 ya, kalau saat itu kelas 3, kalau dulu kan kita masih SMP itu masih ada kelas 1, 2, 3. Jadi saat saya kelas 2, kalau sekarang itu kelas 8 saya sebagai wakil ketua OSIS. Dan pada saat perpisahan, jadi saya disuruh sama guru saya untuk memberikan sambutan atau kata-kata perpisahan buat kakak-kakak kelas. Karena saya sebelumnya mungkin belum pernah tampil di depan umum yang sebanyak yang pada saat perpisahan tersebut. Jadi saya mencoba mempersiapkan diri. Bahkan saya mempersiapkan pidato tersebut di rumah. 2 hari saya mempersiapkan naskah yang akan saya bacakan pada saat perpisahan tersebut. Namun apa yang saya apakan pada saat itu, saya semacam diapakan mental saya ketika saya tampil. Jadi pada saat tampil, naklum kita sebagai pelajar mungkin, tentu kita terbata-bata berbicara Wenda ya. Kemudian kita membacakan konsep itu mungkin karena sudah kehilangan percaya diri kita. Saya mengatakan percayaan diri kita mulai hilang. Ada salah satu guru saya pada saat itu langsung dengan memberikan isyarat dari depan pentas, turun sudah. Dan saya semakin terapa saya justru jadinya. Makin grogi, makin apa. Nah, namun saya mencoba untuk menyelesaikan naskah yang saya buat. Saya selalu berusaha, setiap saya mulai saya harus akhiri sampai selesai. Saya tidak mau, walaupun di depan itu guru saya sudah menyuruh saya turun, tapi saya tetap menyelesaikan. Itu yang mungkin satu yang apa. Jadi setiap kita mulai sesuatu,
lakukanlah sampai selesai, jangan setengah-setengahnya. Even di Kemudian tengahnya itu struggle ya, Pak, ya? Struggle. Jadi saya tidak mau kita berhenti di tengah jalan dan jadikanlah kegagalan. Nah itu pada saat saya menghadapi kegagalan saya untuk menyelesaikan, tapi saya sampai selesai. Itu kuncinya. Nah setelah itu baru muncul di saya selalu menanamkan, saya akan selalu mencoba sesuatu itu menjadi untuk menghadapi sesuatu selalu dengan percaya diri dan munculkan optimisme. Nah itulah yang melatar belakangi mungkin yang membentuk kepribadian saya. Maka setiap saya mengikuti sesuatu, saya selalu mempersiapkan dengan percaya diri dan yakin. Jadi saya tidak peduli misal kita mengikuti lomba yang diikuti oleh 1.000 orang atau kita mengikuti seleksi yang diikuti 1.000 orang. Misalnya dari 1.000 orang nanti yang diterima 5 orang. Saya tidak pernah mundur dan tidak pernah khawatir. Tapi saya meyakinkan, oke, yang mengikuti 1.000 orang, diterima 5 orang. Tapi saya yakin dari 5 orang itu salah satunya saya. Saya selalu menanamkan seperti itu.